Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul 'adzim. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat iman, nikmat sehat, dan segala apapun yang telah diberikan Allah kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada bimbingan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pada hari ini kita akan membahas materi kelas 12 bab 5 tentang menjalankan perintah Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 yang artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kembalimu. Surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Sesuai dengan kandungan surat Al-Luqman tersebut, Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Luqman dalam memberi nasihat kepada anak-anaknya, yang paling utama adalah jangan pernah mempersekutukan Allah. Mengapa kita tidak boleh mempersekutukan Allah? Karena apa? Karena mempersekutukan Allah adalah dosa yang paling besar. Dosa yang tidak pernah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik mempersekutukan Allah dengan benda-benda maupun dengan zat-zat yang lain yang ada di dunia ini. Cara kita bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita adalah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya, kita menjalankan sholat 5 waktu dengan berjamaah, dengan sholat dengan sendiri. Yang kedua, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sesuai dengan isi kandungan surat Luqman ayat 13 dan 14, Allah memerintahkan kepada kita supaya berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rasulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala
Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summu man? Qala ummuka. Qala summu man? Qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Sesuai dengan hadis riwayat Abu Hurairah tersebut, kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil amanah, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Mengapa kok yang dititik beratkan adalah ibu? Monggo kita sama-sama berpikir. Ibu kita, mulai dari kita dalam kandungan, 9 bulan 10 hari, kemanapun pasti dibawa. Tidak pernah kita dalam kandungan itu diletakkan di suatu tempat pada saat ibu kita melaksanakan pekerjaan apapun, pasti dibawa. Setelah 9 bulan 10 hari, pada saatnya lah kita menghirup udara dunia. Disinilah perjuangan yang sangat berat yang harus dipikul oleh ibu kita. Kalau jenengan tidak percaya, coba tanya pada ibu jenengan. Bagaimana ibu-ibu kita berjuang melahirkan kita sampai nyawa dipertaruhkan. Hingga salah satu riwayat mengatakan bahwa seorang ibu apabila meninggal dalam melahirkan, pada saat melahirkan, maka balasannya adalah surga. Yang selanjutnya adalah pada saat kita memasuki kehidupan di dunia, mulai dari bayi, mulai dari 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun, semua terutama ibu kita merawat kita dengan sebaik-baiknya. Pada saat kita buang air, baik air kecil maupun air besar, ibu dengan tulus hati mengganti pakaian kita dengan pakaian yang baik. Itulah mengapa Rasulullah SAW menekankan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Terima kasih anak-anakku. Pada kesempatan kali ini pembelajaran saya anggap cukup. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini sampai selesai. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Di masa pandemi seperti ini, jangan lupa tetap berdiam diri di rumah, belajar di rumah, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Jangan sering keluyuran. Dan tidak lupa pada kesempatan kali ini, bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah SAW. Maka saya mengajak pada panjenengan sedaya supaya banyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Semoga pandemi yang ada di Indonesia ini segera hilang dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir kalinya, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.